Pernah nggak sih kamu tuh bertanya-tanya ya, ketika kita mencari seorang pemimpin, atau ketika kita memutuskan untuk mengikuti seseorang, apa sih sebenarnya membuat kita tuh mau dipimpin oleh mereka? Apakah karena gelar akademisnya berderet? Apakah karena IQ-nya yang jenius? Atau karena latar belakangnya? Faktanya bukan. Penelitian dan pengalaman bertahun-tahun dalam pengembangan manusia menunjukkan satu hal yang luar biasa, bahwa faktor paling menentukan yang membuat kita ingin mengikuti pemimpin tertentu adalah kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan efektif, dengan sangat efektif. Para pemimpin hebat, mereka menguasai seni berkomunikasi. Halo semuanya, selamat datang di seri terbaru dari LND Indonesia, yaitu Masterclass Komunikasi Interpersonal. Di seri video ini kita akan membongkar rahasia bagaimana membangun koneksi, mempengaruhi orang lain, dan pada akhirnya meningkatkan kesuksesan kamu di tempat kerja maupun kehidupan pribadi. Video pembuka ini saya bagikan secara gratis di YouTube dan Patreon. Jadi siapkan catatan kamu dan mari kita mulai perjalanan ini. Banyak orang berpikir bahwa komunikasi itu seperti ilmu pasti, seperti matematika. Kalau Anda melakukan A ditambah B, pasti hasilnya C. Sayangnya, tidak seperti itu. Berkomunikasi dengan manusia lain bukanlah sains. Tidak ada satu set prosedur baku yang kaku dan pasti berhasil untuk semua orang di setiap situasi. Komunikasi memiliki prinsip-prinsip dasar yang kokoh, yes. Tetapi ada ribuan variasi dari prinsip-prinsip tersebut. Singkatnya, komunikasi adalah sebuah seni. Seni dalam menggunakan keterampilan dan kapasitas kamu untuk mendapatkan hasil terbaik. Coba bayangkan pelukis legendaris seperti Renoir, Monet, atau Cézanne. Sebelum mereka menciptakan mahakarya yang dipajang di Museum Louvre, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak langsung melukis pemandangan yang rumit, mereka pertama-tama menjadi ahli dalam sapuan kuas dasar atau basic brush strokes. Mereka mempelajari prinsip pencampuran warna, mereka belajar prinsip perspektif. Hanya setelah mereka menguasai dasar-dasar itulah mereka bebas menciptakan mahakarya. Itulah tujuan dari seri video ini. Saya mendesain seri ini untuk memberikan kamu sapuan-sapuan kuas dasar dari komunikasi interpersonal. Sehingga nantinya kamu bisa menciptakan mahakarya kamu sendiri setiap kali berinteraksi dengan orang lain. Fokus utama kita dalam seri ini adalah komunikasi one on one atau satu lawan satu dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita seringkali harus memberikan dampak personal kita. Banyak orang bilang, saya bukan public speaker, saya nggak butuh belajar komunikasi tingkat tinggi. Dengar baik-baik ya, kita semua adalah public speaker. Satu-satunya pembicaraan private yang benar-benar terjadi hanyalah di dalam pikiran kita sendiri, di mana ide-ide kita memantul ke sana kemari seperti bola pingpong. Di luar pikiran kita, setiap kali kamu menyampaikan diri kamu atau ide kamu kepada orang lain, itu adalah sebuah presentasi. Nah, mari kita lihat ya, di mana saja keterampilan komunikasi interpersonal ini dibutuhkan. Saya membaginya ke dalam 3 area. Pertama, di dalam organisasi atau tempat kerja. Ini bukan cuma soal presentasi di depan direksi ya, ini tentang meeting mingguan, obrolan santai di jam coffee break, wawancara kerja, performance review dengan bos Anda, kerja bareng dalam proyek, atau momen paling menegangkan adalah negosiasi kenaikan gaji. Kedua, dengan pelanggan atau publik. Customer service, proses selling atau penjualan, telemarketing, berhadapan dengan komplain di meja resepsionis, hingga melakukan networking di acara konvensi di industri kamu. Dan ketiga, dalam kehidupan pribadi. Nah, ini yang sering dilupakan.
Komunikasi interpersonal sangat krusial saat kumpul keluarga, rapat sekolah atau PTA, diskusi serius antara orang tua dan anak, acara makan malam dengan teman, atau bahkan saat melamar pasangan kamu. Sekarang saya punya tugas kecil nih buat kamu nih. Situasi apa lagi yang menurut kamu itu sangat membutuhkan skill komunikasi interpersonal yang efektif? Coba pause sebentar video ini dan tuliskan daftar situasi versi kamu sendiri di kolom komentar di bawah ya. Saya ingin membaca pengalaman-pengalamannya teman-teman. Tuh, seperti yang kamu lihat ya, komunikasi interpersonal itu tidak terbatas pada satu aspek kehidupan saja. Kita berkomunikasi secara interpersonal setiap kali kita berinteraksi dengan siapapun. Peluangnya tidak terbatas dan pada akhirnya seberapa efektif kita berkomunikasi secara interpersonal akan menentukan seberapa sukses kita kelak. Mungkin saat ini ada yang berpikir, tapi Pak Teddy, ada orang memang terlahir dengan energi dan kepercayaan dirinya itu natural. Saya ini pemalu, saya introvert, saya nggak berbakat. Nah, memang sebagian orang tampaknya terlahir dengan bakat itu. Tapi bagaimana dengan kebanyakan dari kita? Kita semua harus mengusahakannya. Dan saya mau cerita sedikit sebuah kisah ya. Ini tentang seorang mahasiswa tingkat 2 atau sophomore yang sangat pemalu dan gemar menyendiri. Dia sangat tertutup dan suatu hari profesornya bilang ke dia dengan cukup tajam, "Kamu nggak akan pernah jadi orang sukses atau bernilai besar kecuali kamu bisa memproyeksikan dirimu dengan lebih kuat." Kata-kata itu sangat melukai hati pemuda tersebut. Apalagi ia berasal dari keluarga yang isinya tuh para pemimpin semua. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Komentar profesor itu justru mengubah hidup si pemuda. Bukannya menyerah, ia langsung memulai program pengembangan diri yang sangat energik. Dia belajar, dia berlatih menguasai sapuan kuas dasar tadi. Dia meminta feedback yang jujur dari orang-orang di sekitarnya. Dan tahu nggak siapa nama mahasiswa tingkat 2 yang pemalu itu? Namanya adalah Norman Vincent Peale. Ya, dia adalah salah satu penulis, pembicara, dan pemimpin paling berpengaruh di abad ke-20. Dan pesan dari cerita ini adalah kualitas mereka yang memimpin dan sukses adalah kualitas yang bisa dipelajari dan bisa diperkuat. Ini bukan melulu soal bakat genetik. Yang dibutuhkan adalah upaya sadar atau conscious effort untuk belajar menerapkan keterampilan komunikasi tersebut secara konsisten dan keberanian untuk menerima umpan balik atau feedback yang jujur. Dan itulah tepatnya tujuan dari seri video ini dibuat. Saya akan memandu teman-teman langkah demi langkah dari mulai konsepnya, kemudian bagaimana membangun habitnya, dan beberapa keahlian perilaku yang paling penting yang bisa dilatih bersama-sama di seri video ini. Kalau kamu nonton video ini di YouTube dan merasakan manfaatnya dari video ini, pastikan subscribe ya dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya dari seri video ini. Buat teman-teman yang jadi member di Patreon, tentunya teman-teman nanti bisa mengakses video-video eksklusif lainnya yang menjadi bagian dari seri video ini. Link Patreonnya ada di deskripsi di video ini ya. Mari kita mulai mengubah cara kita berkomunikasi untuk mengubah kualitas hidup kita. Silakan melanjutkan menonton video seri berikutnya setelah ini. Saya Teddy Irawan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kelas berikutnya.